terjadi sebuah kecelakaan di laboratorium biologi kota Yelong. Sebuah virus menyebar keluar. Setelah itu, terjadi mutasi kadal gurun di sekitar wilayah Yelong. Tak lama kemudian, desa-desa di sekitar laboratorium diserang monster yang misterius. Para penduduk yang terluka terkena serangan monster, terinfeksi penyakit misterius dan meninggal dunia. Pasukan khusus dikirim untuk mengambil sampel virus yang tertinggal di laboratorium. Film diawali dengan memperlihatkan pasukan khusus yang dikirim ke laboratorium untuk mengambil sampel virus. Setelah berhasil, mereka mencoba untuk keluar. Laboratorium tersebut saat ini dikuasai oleh para monster. Namun mereka diserang oleh monster. Banyak anggota pasukan yang tewas. Sang kapten terluka parah. Dia kemudian memerintahkan Mengsi untuk membawa sampel virusnya dan segera meninggalkan laboratorium. Sang kapten pun tewas. Mengsi kemudian mengajak Xian Xuan untuk segera pergi. Mereka pun meninggalkan laboratorium. Karena alat komunikasi rusak, mereka berjalan kaki. Mereka melewati sebuah desa yang tampak kosong. Tiba-tiba mereka menginjak jebakan. Mereka pun dihujani anak panah. Karena berusaha melindungi Xian Xuan, sampel virusnya rusak. Mengsi dan Xian Xuan akhirnya pingsan kehausan. Saat siuman, dia sudah berada ruang bawah tanah. Dia terkejut melihat pakaian orang-orang di sana. Mereka masih menggunakan pakaian zaman kerajaan. Mengsi kemudian dibawa menghadap Ying. Saat itu, ada seekor monster yang menggali tanah dan kabur. Setelah bertemu dengan Ying, Mengsi menanyakan di mana Xian Xuan. Mengsi kemudian dibawa menemui Xian Xuan. Xian Xuan sedang diobati oleh Minlan. Di tempat tersebut, Mengsi melihat banyak orang yang sedang sakit, termasuk suami Minlan. Mereka terinfeksi setelah terluka saat diserang monster. Tiba-tiba ada yang melaporkan kalau monster yang mereka tangkap melarikan diri dan menyerang orang-orang. Ying dan yang lainnya menghadapi monster tersebut dengan panah. Monster tersebut dengan lincah menari-nari menghindari anak panah yang dilepaskan Ying. Dengan menggunakan rantai, mereka mengikat monster tersebut. Monster tersebut berteriak dengan keras memanggil teman-temannya. Teman-temannya berdatangan dan mulai menggali tanah. Mengsi memberitahu kalau suara monster tersebut dapat memancing teman-temannya datang. Namun mereka tak percaya. Ying memerintahkan agar penduduk masuk ke jalan rahasia. Ruang bawah tanah mulai bergetar. Di atas, ribuan monster berkumpul. Mengsi menyerang kepala besar dan menghabisi monster yang diikat. Tak lagi mendengar suara teriakan temannya, monster-monster pun pergi. Mereka menangkap monster agar bisa diteliti untuk menemukan obat bagi penduduk yang terinfeksi. Ying kemudian menanyakan mengapa Mengsi tahu banyak tentang monster. Mengsi mengatakan dia adalah peneliti dari Pusat Penelitian Barat Laut. Monster-monster tersebut berasal dari mutasi kadal pasir akibat kegagalan penelitian virus. Hanya cairan virus asli yang dapat mengobati para penduduk yang terinfeksi. Dia sudah berhasil mengambil virusnya, tetapi rusak akibat terkena jebakan yang mereka pasang. Mengsi meminta bantuan mereka untuk mengambil sampel virusnya di laboratorium biologi Nanfeng. Karena tempat tersebut sudah dihuni para monster. Ying bersedia ikut. Namun kepala besar tak mau. Tiba-tiba datang Pak Liu. Pak Liu adalah ketua desa. Dia meminta agar Ying tak ikut Mengsi. Pak Liu kemudian menunjukkan sebuah ruangan pada Mengsi. Dia mengatakan saat ini penduduk desa hanya terdiri dari wanita dan anak kecil. Hanya ada beberapa pemuda saja.
para pemuda banyak yang tak kembali saat melawan monster. Jikapun kembali, mereka terinfeksi dan akhirnya tewas. Dia tak ingin para pemudanya habis karena mengikuti Mengsi. Mereka pun ingin hidup normal di permukaan, namun mereka tak sanggup menghadapi serangan monster. Desa mereka sangat terpencil. Mereka tak tahu harus minta bantuan kemana. Di tempat lain, suami Min Lan kambuh lagi. Min Lan berusaha mengobatinya, namun suaminya meninggal. Xian Xuan menanyakan mengapa Mengsi memilih kembali lagi ke laboratorium. Lebih baik pulang ke markas dan meminta bantuan. Kemungkinan besar di laboratorium sudah tak ada virus murni lagi. Mengsi mengatakan tak ada waktu lagi untuk ke markas. Obat harus segera dibuat untuk menolong penduduk desa. Bunyi senjata akan memancing kedatangan monster, Ying dan yang lainnya adalah pemanah handal jadi tak akan memancing banyak monster. Dia akan mengekstrak virus dari monster pertama untuk membuat antivirusnya. Keesokan harinya, Mengsi berangkat menuju laboratorium. Ternyata, bukan hanya Ying yang ikut. Kepala besar dan yang lain juga ikut. Mereka sudah diizinkan Pak Liu. Dengan berkuda, mereka menuju laboratorium. Saat melewati padang pasir, tiba-tiba badai pasir datang. Mereka berusaha berlindung dari terjangan badai pasir. Mereka selamat. Namun kuda-kuda mereka lepas. Mereka akhirnya sampai di laboratorium. Keadaan tampak sunyi. Para monster sedang berburu dan mereka akan kembali sore hari. Mengsi meminta agar mereka cepat menemukan sampel virusnya. Dengan penuh waspada mereka memeriksa setiap ruang. Mereka berpisah untuk mempersingkat waktu. Yong diterkam monster. Namun yang lainnya belum menyadari. Setelah memeriksa semua ruangan, mereka tak menemukan juga sampel virusnya. Mereka kemudian berkumpul kembali. Saat itu, Ying baru menyadari kalau Yong tak ada. Qiangxi kemudian pergi untuk mencari Yong. Mengsi kemudian mengajak yang lainnya untuk memeriksa tempat lain. Setelah memeriksa hampir di semua ruangan, Mengsi akhirnya menemukan sampel virusnya. Sampel disimpan dalam lemari besi. Saat itu Qiangxi datang dan melaporkan kalau Yong telah tewas. Mengsi berusaha membuka lemari besinya, sedangkan yang lainnya berjaga-jaga. Karena suara mereka pasti akan menarik monster datang. Dan benar saja, puluhan monster datang ke arah mereka. Mereka berusaha menahan monster tersebut. Mengsi berhasil membuka lemarinya. Ternyata isinya bukan sampel virus, tapi obat bius. Karena tak sanggup menahan para monster, Ying dan yang lainnya kembali ke tempat Mengsi. Namun saat itu Mengsi sudah tak ada. Ying pun merasa ditipu oleh Mengsi. Dia pun memburu Mengsi. Saat itu Mengsi sedang memburu monster betina untuk diambil sampel virusnya. Karena virus yang masih murni hanya ada pada monster betina. Dia bertemu dengan Ying, Ying pun menyerangnya. Mengsi mengakui sudah tak ada sampel virus yang asli. Asalkan dia bisa menangkap monster betina, dia dapat membuat antivirus untuk penduduk desa. Mengsi mengajak mereka untuk sama-sama menangkap monster betina. Kepala besar sangat marah dan meminta agar Ying tak percaya lagi pada Mengsi. Namun untuk terakhir kalinya, Ying percaya pada Mengsi. Jika Mengsi berbohong, dia akan menghabisinya. Mereka kemudian membuat rencana untuk menangkap monster betina. Monster betina tersebut kemungkinan berada di ruang bawah tanah. Dengan suara lonceng, mereka memancing para monster keluar laboratorium.
Zuzi kemudian bertugas untuk menjaga pintu gerbang mencegah para monster masuk. Dia menggunakan gas beracun untuk mengganggu penciuman para monster. Mengsi dan yang lainnya ke ruang bawah tanah mencari monster betina. Setelah sampai di ruang bawah tanah, monster betina langsung menyerang. Mereka pun berusaha untuk menangkap monster tersebut. Mengsi dan kepala besar berhasil mengikat monster tersebut. Ying berusaha membius monster tersebut, tapi tak berhasil. Bahkan monster tersebut berhasil memutus salah satu rantai dan menyerang Ying. Karena menolong Ying, kepala besar terluka parah. Dia kemudian mengambil obat bius, ia masukkan dalam tubuhnya. Dia membiarkan dirinya diterkam sang monster. Ying tak sempat mencegahnya. Setelah memakan kepala besar, monster betina tertidur, efek dari obat bius di tubuh kepala besar. Di luar, Zizu meledakkan pintu gerbang karena para monster berusaha masuk. Dia pun tewas. Mengsi dan Ying kemudian membawa monster betina pergi. Para monster yang datang berusaha mengejar. Setelah sampai di desa, Minlan segera mengambil darah monster tersebut. Xian Xuan kemudian mencoba membuat antivirusnya. Pak Liu sangat bersedih karena dari beberapa pemuda desa yang berangkat, hanya Ying yang kembali. Ying pun merasa sangat bersalah. Akhirnya Xian Xuan berhasil membuat antivirusnya. Mengsi kemudian menyuntikkan ke monster betina. Saat itu, monster betina sadar kembali. Dia kemudian memanggil teman-temannya. Ribuan monster memasuki desa. Monster tersebut berusaha menggali tanah. Di ruang bawah tanah, Ying datang dan ingin menghabisi monster betina. Tapi dicegah oleh Mengsi karena Mengsi ingin tahu reaksi antivirusnya. Ying kemudian memerintahkan para pria untuk menyiapkan senjata. Dia memerintahkan para wanita dan anak-anak masuk ke jalan rahasia. Monster-monster tersebut mencoba menjebol pintu masuk. Para penduduk mencoba untuk menahannya. Para monster akhirnya berhasil menjebol pintu. Mereka langsung menyerang para penduduk. Antivirus yang disuntikkan pada monster betina telah berhasil. Antivirus tersebut membuat monster betina kembali jadi kadal pasir. Mengsi dan yang lainnya pun sangat senang. Mengsi kemudian membawa Minlan dan Xian Xuan menuju pintu rahasia. Mereka terpaksa meninggalkan orang-orang yang sakit. Minlan saat itu sedang hamil besar. Dan dia merasa akan segera melahirkan. Para monster memburu mereka. Mengsi melawan para monster tersebut dan memancingnya menjauh. Tak lama kemudian, Minlan melahirkan. Mendengar suara bayi, para monster pun kembali menuju ke Minlan. Orang-orang yang sakit pun mengumpulkan semangatnya untuk bangun setelah mendengar suara tangisan bayi. Mereka kemudian bernyanyi untuk memancing monster. Para monster pun kembali dan mendatangi mereka. Karena banyak mengeluarkan darah, Minlan pun tewas. Pak Liu bersama-sama penduduk yang sakit membakar ruangan mereka bersama monster yang masuk. Mengsi membawa Xian Xuan menuju jalan rahasia. Ying kemudian memerintahkan para penduduk yang selamat segera pergi. Dia menutup pintu jalan rahasia dan berencana meledakkan ruang bawah tanah. Mengsi kemudian meminta Xian Xuan untuk membawa cairan antivirus kembali ke markas pusat. Dia akan membantu Ying meledakkan ruang bawah tanah untuk memancing semua monster masuk ke ruang bawah tanah. Sehingga para penduduk punya banyak waktu untuk keluar. Mengsi kemudian kembali untuk membantu Ying. Mereka kemudian meledakkan ruang bawah tanah. Para penduduk akhirnya berhasil keluar dari jalan rahasia. Para monster telah memasuki ruang bawah tanah sehingga mereka aman berjalan. Xian Xuan berhasil membawa antivirus ke kantor pusat
sehingga para monster gurun dapat dibasmi. Namun Mengsi dan Ying tak pernah kembali. Film pun selesai.